Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Sirahayu dari Prodi Kesehatan Masyarakat semester 3 Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Definisi sosiologi. Sosiologi berasal dari bahasa Latin sosius yang berarti kawan atau teman, dan logos yang berarti kata atau berbicara. Ilmu sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Menurut Persudi Suparlan, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang secara sistematik mempelajari perlakuan manusia, yaitu yang berkenaan dengan pola-pola dan proses interaksi di antara individu dan kelompok, bentuk-bentuk kelompok sosial, hubungan-hubungan di antara berbagai kelompok sosial terhadap kelakuan individu. Perkembangan sosiologi. Perkembangan sosiologi menurut Harja Bakhtiar yaitu yang pertama sosiobiologi, yang kedua sosiologi kesehatan dan sakit atau sosiologi kedokteran, sosiologi klinik, sosiologi perawatan, yang ketiga demografi, yang keempat sosiologi keluarga dan kekerabatan, yang kelima sosiologi anak, yang keenam sosiologi remaja, yang ketujuh sosiologi orang tua, yang kedelapan sosiologi community dan wilayah atau sosiologi pedesaan, sosiologi perkotaan, dan lain-lain. Objek kajian sosiologi adalah masyarakat yang berhubungan dan juga proses yang dihasilkan dari hubungan tersebut. Definisi sosiologi kesehatan. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari masyarakat, perilaku masyarakat, hubungan dan pengaruh timbal balik antara individu dengan kelompok atau dari keluarga masyarakat. Struktur sosial dan proses sosial atau perubahan sosial. Sosiologi kesehatan yaitu mempelajari interaksi antara masyarakat dan kesehatan, lebih khususnya bagaimana konsepsi dan pemaknaan kesehatan dan penyakit menurut masyarakat sehingga mempengaruhi gaya hidup dan semua praktik kehidupan dalam kesehariannya. Sosiologi kesehatan merupakan penerapan ilmu sosial dalam mengkaji masalah sosial. Sejarah sosiologi kesehatan. Sejarah sosiologi kesehatan membedakan antara sosiologi mengenai kesehatan dan sosiologi dalam kesehatan. Sosiologi mengenai kesehatan adalah pengamatan dan analisis dengan motif masalah sosiologi. Sosiologi dalam kesehatan merupakan penelitian dan pengajaran yang dimotivasi oleh adanya masalah kesehatan. Sosiologi medis merupakan pendahulu dari sosiologi kesehatan. Sosiologi medis berkembang pertama kali di Amerika Serikat melalui beberapa tahap sejak tahun 1920-an. Yang pertama, pada awal abad 20 ada kolaborasi ilmuwan sosial dengan bidang medis. Yang kedua, tahun 1940-an terjadi kajian-kajian mengenai epidemiologi sosial. Yang ketiga, keterlibatan sosiologi dalam pendidikan medis dan keperawatan. Yang keempat, banyak lembaga donor menyediakan dana penelitian mengenai aspek sosial, kesehatan, dan penyakit. Yang kelima, terbentuknya ikatan ilmuwan dari sosiologi medis. Yang keenam, terbitnya berbagai jurnal tentang kajian mengenai sosiologi medis. Ruang lingkup sosiologi kesehatan merupakan salah satu disiplin ilmu sosiologi. Cabang sosiologi mempelajari kesehatan dan penyakit di masyarakat dari aspek sosial. Spesifiknya yaitu pelayanan kesehatan, yaitu bagaimana masyarakat memilih atau terpaksa memilih pelayanan kesehatan, kriminalitas dan kekerasan, kondisi mental, intervensi kesehatan berbasis masyarakat, pengetahuan dan kekuasaan, kebijakan kesehatan masyarakat. Kontribusi sosiologi kesehatan. Yang pertama, Emil Durkheim, yaitu telah berjasa dalam menyumbangkan teori fungsionalisme terhadap faktor-faktor sosial terkait dengan angka bunuh diri. Yang kedua, Talcott Parsons, yaitu dengan teori struktural fungsional. Yang ketiga, Robert Calmer-Tom, yaitu mengkaji sosiologi pendidikan kedokteran. Yang terakhir, berbagai teori sosial lainnya seperti dari fungsionalisme, klasik, modern, Marxis, dan lain-lain yang digunakan dalam sosiologi kesehatan. Peran sosiologi dalam praktek kesehatan. Yang pertama, sebagai ahli riset. Yang kedua, konsultan kebijakan. Yang ketiga, teknisi dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan masyarakat. Yang keempat, peran sebagai pendidik kesehatan. Perkembangan sosiologi medis ke sosiologi kesehatan. Yang pertama, menjadi disiplin tersendiri dan bukan pelengkap bidang medis. Yang kedua, alih fokus dari mikro yang individual menjadi makro, yakni sistem dan organisasi.
Yang ketiga, alih fokus penyembuhan oleh dokter ke pencegahan melalui sistem. Yang keempat, beralihnya pendekatan dari dukungan teknis bagi penyembuhan penyakit ke pendekatan kritis kesehatan. Yang terakhir yaitu peralihan dari pendekatan biopsikologis ke sikap sosial budaya. Manfaat sosiologi bagi kesehatan. Yang pertama, menjalin cara orang meminta pertolongan medis. Yang kedua, mengetahui latar belakang sosial ekonomi masyarakat dalam pemanfaatan layanan kesehatan. Yang ketiga, menganalisis faktor-faktor sosial dalam hubungannya dengan etiologi penyakit atau identifikasi suatu penyakit. Yang keempat, menganalisis fakta-fakta sosial atau sakit, cacat, fisik. Yang pertama yaitu penilaian klinis lebih rasional. Yang kedua, menghargai perilaku pasien, kolega, dan organisasi. Yang terakhir, menangani kebutuhan sosial emosional pasien. Teori-teori sosiologi kesehatan. Yang pertama, teori fungsionalisme. Teori ini melihat kesehatan sebagai salah satu elemen penting sebagai prasyarat berfungsinya sistem sosial masyarakat. Yang kedua, teori Marxis. Teori ini melihat kesehatan dan penyakit sebagai hasil dari operasionalisasi ekonomi yang mempengaruhi lingkungan material. Yang ketiga, teori internasionalisme simbolik. Teori ini melihat kesehatan atau penyakit sebagai suatu identitas sosial yang melekat pada seseorang yang merupakan hasil reaksi penilaian orang lain melalui interaksi sosial. Yang keempat, teori konstruksi sosial. Teori ini melihat kesehatan dan penyakit sebagai produk dari konstruksi sosial, yaitu proses interpretasi secara subjektif kemudian dinegosiasikan menjadi intersubjektif. Metode ilmiah sosiologi kesehatan. Yang pertama, menggunakan penelaahan ilmiah didasarkan bukti yang dapat diuji. Sifatnya empiris, yaitu mempelajari apa yang terjadi atau Dasein. Yang kedua, aspek hubungan interaksi antara individu dengan individu dan kelompok, serta kelompok dengan kelompok, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Pandangan sosiologi mengenai penyakit. Menurut Pearson, keadaan sakit atau illness ditandai oleh beberapa hal. Yang pertama, gangguan kepada kemampuan individu untuk menjalankan tugas atau peran yang diharapkan darinya. Yang kedua, situasi seorang pasien yang ditandai oleh keadaan ketidakberdayaan dan keperluan untuk ditolong. Yang ketiga, apabila individu tidak mampu menjalankan tugas dan perannya karena faktor yang berada di luar kehendak dan kekuasaannya. Menurut Pearson, individu tersebut kemudian diharapkan untuk menjalankan apa yang dinamakannya peran sakit, sick role. Yang keempat, peranan sakit terjadi jika penyakit telah didefinisikan cukup serius sehingga tidak dapat melakukan sebagian atau seluruh peranan normalnya, serta memberikan tuntunan tambahan kepada orang-orang di sekelilingnya. Yang terakhir, peranan pasien terjadi jika yang sakit menghubungi dokter dan tunduk atas instruksi dokter. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.